Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Rasionalitas Pengujar Kebencian di Era Digital dalam Analisis Sosiologi Jaringan atas Fenomena Ujaran Kebencian di Indonesia. Sebelum melanjutkan ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vinay Kamelia Putri. Perkenalkan, nama saya Najwa Nuraini Al-Zahira. Perkenalkan, nama saya Gesa Maisa. Perkenalkan, nama saya Mutiara Hurnia Az-Zahra. Pada pendahuluan ini, kami bakal membahas bahwa perkembangan teknologi informasi itu tuh membuat interaksi sosial tidak lagi dibatasi oleh ruang dan juga waktu, terutama di media sosial seperti TikTok, Twitter ataupun X, Instagram maupun Facebook. Namun, kemudahan-kemudahan ini tuh justru memunculkan masalah yang serius berupa ujaran kebencian yang dimana nantinya bakal berpotensi menjadi konflik dan juga polarisasi sosial. Di Indonesia saat ini, ujaran kebencian itu semakin kompleks karena sering dilakukan secara terorganisir di ruang digital. Fenomena ini tuh bukan hanya sekedar emosi spontan aja, tetapi juga dapat dilihat sebagai rasionalitas baru yang dimana nantinya bakal berpotensi mengancam kohesi sosial dalam masyarakat kita, yaitu masyarakat yang multikultural. Orientasi ketiga adalah orientasi ekonomi. Selain motivasi politik dan juga sosial, sebagian pengujar kebencian melakukannya juga demi keuntungan ekonomi. Karena dalam ekosistem digital yang menghargai jumlah klik ataupun like dan juga tayangan, kebencian ini menjadi komoditas ekonomi. Karena konten-konten provokatif lebih mudah untuk menghasilkan engagement yang tinggi sehingga berdampak langsung pada pendapatan iklan, afiliasi, ataupun popularitas di media daring. Nah, di penelitian kali ini kita ada fokus di dua hal. Yang pertama, kenapa sih kok bisa pelaku ujaran kebencian itu ternyata bertindak secara rasional, jadi bukan cuma karena emosi doang. Dan yang kedua adalah gimana struktur sosial di dunia digital ini kayak algoritma dan jaringan media sosial itu justru ikut terbentuk perilaku tersebut. Dan ini penting banget ternyata karena pada slide selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana perilaku individu itu sebenarnya dipengaruhi oleh sistem yang lebih besar yang bahkan bisa mendorong terjadinya polarisasi di masyarakat. Baik, selanjutnya pada slide ini kita akan membahas tentang thesis statement yang dimana ujaran kebencian di media sosial itu bukan hanya bisa dipahami sebagai luapan emosi semata. Nah, dalam perspektif sosiologi, perilaku ini itu justru bisa dilihat sebagai tindakan yang rasional. Kenapa seperti itu? Karena pelaku yang melakukan itu memiliki tujuan tertentu dan bisa dibilang mereka itu mendapatkan manfaat dari apa yang sudah mereka lakukan. Nah, kemudian media sosial di sini itu bukan hanya dilihat sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai lingkungan sosial yang mempengaruhi cara individu untuk berpikir dan juga berinteraksi. Nah, melalui media daring itu, individu itu cenderung berkumpul dengan orang-orang yang memiliki pandangan yang sama, sehingga terbentuk echo chamber yang memperkuat opini-opini tersebut. Nah, kondisi itulah yang kemudian memperkuat identitas kelompok, di mana ujaran kebencian itu sering digunakan sebagai bentuk loyalitas terhadap kelompoknya. Selain itu, tindakan ini juga berkaitan erat dengan berbagai motif nih, seperti adanya kebutuhan akan pengakuan sosial, kemudian adanya kepentingan politik, kemudian adanya dorongan untuk melakukan eksistensi di ruang digital. Nah, oleh karena itu, ujaran kebencian itu merupakan hasil dari interaksi antara individu dengan struktur sosial digital yang membentuknya. Next. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang ujaran kebencian sebagai rasionalitas sosial dan juga dimensi rasionalitas. Nah, pada bagian ini kita bisa ngeliat nih bahwa ujaran kebencian tuh di media sosial sebenarnya nggak selalu muncul secara spontan atau tanpa alasan. Sebenarnya dalam banyak kasus, tindakan tersebut tuh malah dilakukan secara sadar dan juga terencana. Nah,
Di ruang digital, dengan adanya anonimitas yang membuat individu merasa lebih bebas mengekspresikan dirinya tanpa takut konsekuensi secara langsung terhadap diri mereka. Nah, hal ini tuh kemudian diperkuat oleh sistem algoritma media sosial yang cenderung mendorong apa? Mendorong mereka membuat konten-konten yang menarik perhatian, termasuk yang bersifat provokatif. Nah, akibatnya sebagian orang tuh menggunakan ujaran kebencian tuh jadi strategi untuk mendapatkan popularitas, dukungan kelompok, atau bahkan keuntungan tertentu. Nah, jadi di sini ujaran kebencian itu tuh bisa dipahami sebagai bagian dari rasionalitas sosial karena ada tujuan yang ingin dicapai oleh pelakunya. Nah, lalu ada dimensi rasionalitas. Jika kita ngelihat nih lebih dalam, ujaran kebencian tuh dapat ngejelasin melalui konsep rasionalitas. Pertama, rasionalitas instrumental, yaitu tindakan yang dilakukan dengan tujuan tertentu. Misalnya nih, seseorang menyebarkan sebuah ujaran kebencian untuk mendapatkan perhatian. Nah, atau enggak meningkatkan engagement atau mempengaruhi opini publik. Terus yang kedua ada rasionalitas nilai, yaitu gimana tindakan itu didasarin sama keyakinan atau nilai tertentu. Nah, dalam konteks media sosial saat ini, rasionalitas instrumental tuh cenderung lebih dominan, yang tadi aku jelasin pada poin pertama. Artinya, banyak tindakan ujaran kebencian lebih didorong oleh kepentingan praktis daripada nilai dan moral itu sendiri. Nah, ini yang ngebuat fenomena ini tuh semakin kompleks di era digital saat ini dengan adanya media sosial. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan mengenai orientasi politik dan sosial dari ujaran kebencian. Dalam konteks politik, ujaran kebencian sering dimanfaatkan sebagai alat untuk menyerang lawan politik dan mempengaruhi opini publik. Konten-konten yang bersifat provokatif biasanya dibuat untuk membentuk persepsi tertentu di masyarakat, terutama terkait isu-isu yang sensitif seperti ideologi, agama, maupun kebijakan publik. Selain itu, penyebaran ujaran kebencian juga semakin diperkuat sistem algoritma media sosial yang cenderung menampilkan konten yang menarik perhatian, sehingga konten negatif lebih cepat tersebar luas. Sementara itu, dalam konteks sosial, ujaran kebencian tidak hanya berkaitan dengan politik, tetapi juga dengan kebutuhan individu untuk mendapatkan pengakuan dan eksistensi di dunia digital. Banyak orang terdorong untuk membuat konten yang kontroversi atau ekstrim karena ingin mendapatkan perhatian, seperti jumlah like, komentar, dan share yang tinggi. Akibatnya, muncul kecenderungan bahwa semakin ekstrim suatu konten, maka semakin besar peluangnya untuk menjadi viral. Hal ini kemudian menciptakan lingkungan digital yang kurang sehat, karena ujaran kebencian justru dianggap sebagai cara untuk mendapatkan popularitas dan diterima dalam komunitas online. Orientasi ketiga adalah orientasi ekonomi. Selain motivasi politik dan juga sosial, sebagian pengujar kebencian melakukannya juga demi keuntungan ekonomi. Karena dalam ekosistem digital yang menghargai jumlah klik ataupun like dan juga tayangan, kebencian ini menjadi komoditas ekonomi. Karena konten-konten provokatif lebih mudah untuk menghasilkan engagement yang tinggi sehingga berdampak langsung pada pendapatan iklan, afiliasi, ataupun popularitas di media daring. Selanjutnya, kami melihat bahwa perilaku ujaran kebencian ini tidak bisa dilepaskan dari struktur sosial digital itu sendiri, yang mana struktur ini berbentuk jaringan yang mempengaruhi perilaku individu melalui komunitas dan algoritma serta media sosial. Dalam kondisi tersebut, individu cenderung mengikuti norma yang berkembang di dalam jaringan, sehingga perilaku yang awalnya individu bisa menjadi pola kolektif. Yang mana dampaknya, ujaran kebencian turut berkontribusi pada meningkatnya konflik dan polarisasi sosial di masyarakat. Penyebaran informasi yang cepat di media sosial pun mempercepat terbentuknya perpecahan yang semakin tajam. Baik,
selanjutnya pada slide ini kita akan membahas tentang beberapa implikasi dari fenomena ujaran kebencian itu. Nah, dalam hal ini ada 3 implikasi. Yang pertama ada implikasi sosial, yang kedua ada implikasi akademik, dan yang ketiga ada implikasi kebijakan. Nah, oke, mungkin kita bahas dari yang pertama dulu nih, yaitu dari sisi implikasi sosial. Nah, jadi fenomena ujaran kebencian itu membuat budaya digital itu semakin agresif dan juga penuh permusuhan. Nah, hal itu tidak terlepas dari cara kerja algoritma media sosial yang cenderung memperkuat konten yang provokatif. Akibatnya, muncul semacam feedback loop yang dimana kebencian yang muncul itu justru memicu banyak kebencian-kebencian baru. Nah, oleh karena itu masyarakat itu kemudian terjebak dalam echo chamber yang memperkuat polarisasi dan membuat masyarakat itu semakin sulit untuk melihat sudut pandang yang lain. Nah, selain itu kondisi itu juga menurunkan kualitas diskusi publik yang dimana argumen yang seharusnya rasional seringkali tergantikan oleh serangan personal. Nah, dalam jangka panjang, hal ini itu bisa mengancam kohesi sosial karena muncul ketidakpercayaan antar individu di masyarakat. Nah, selanjutnya di sini ada implikasi akademik. Nah, di implikasi akademik itu menunjukkan pentingnya pengembangan pendekatan baru nih dalam sosiologi. Nah, yaitu sosiologi algoritmik. Nah, pendekatan ini melihat algoritma itu bukan hanya sebagai teknologi, tetapi sebagai bagian dari struktur sosial yang mempengaruhi perilaku manusia. Nah, dalam konteks ujaran kebencian, algoritma itu berperan dalam menentukan bagaimana konten itu didistribusikan, sehingga itu tuh ikut membentuk pola interaksi di ruang digital. Artinya, fenomena ini tuh nggak cukup dijelaskan hanya dari sisi individu, tetapi juga harus dilihat dari bagaimana sistem digital itu bekerja dan juga membentuk realitas sosial. Nah, untuk implikasi yang terakhir yaitu ada implikasi kebijakan, yang dimana dalam hal ini itu diperlukan keseimbangan antara penegakan hukum dan juga peningkatan literasi digital nih. Nah, regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu memang sangat penting untuk mengatur perilaku di ruang digital. Namun, pendekatan hukum saja itu dirasanya itu belum cukup karena masyarakat itu juga harus dibekali literasi digital agar mereka itu memiliki kesadaran etis dalam menggunakan media sosial. Nah, selanjutnya dengan begitu tuh kontrol terhadap ujaran kebencian itu tidak hanya datang dari luar, tetapi juga datang dari dalam melalui kesadaran individu. Nah, jadi ketiga implikasi itu tuh menunjukkan bahwasannya fenomena ujaran kebencian ini memiliki dampak yang luas baik terhadap kehidupan sosial, perkembangan ilmu pengetahuan maupun kebijakan publik yang ada. Next. Selanjutnya, kesimpulan dari keseluruhan penjelasan kami di PPT tersebut dan juga esai yang sudah kami buat, yaitu sebagai kesimpulan, ujaran kebencian dapat dipahami sebagai hasil dari rasionalitas digital yang dipengaruhi oleh apa? Yang dipengaruhi oleh teknologi dan dinamika jaringan sosial. Nah, fenomena itu nggak cuma soal emosi atau spontanitas, tapi juga berkaitan dengan gimana sih cara individu itu memanfaatkan sistem digitalnya. Gimana mereka bisa memanfaatkan sistem digital mereka sesuai tujuan mereka tuh apa. Nah, karena itu diperlukannya adanya upaya terpadu. Nah, apa sih upaya terpadunya? Mulai dari penegakan hukum, peningkatan literasi digital, hingga kajian akademik, supaya kita bisa menciptakan ruang komunikasi digital yang lebih etis dan juga sehat dan beradab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.